Bank Indonesia memastikan likuiditas perbankan masih longgar meski beberapa bulan belakangan dana simpanan di perbankan sempat tumbuh melambat jauh di bawah kinerja pertumbuhan kredit bank yang makin meningkat. Menurut Yuda, pertumbuhan DPK saat ini masih cukup memadai untuk ekspansi menyalurkan kredit bank dengan target sekitar 10%. Terlebih Bank Indonesia juga telah menerapkan kebijakan pelonggaran giro wajib minimum atau GWM yang memicu pelonggaran likuiditas perbankan. Yuda menyebutkan dengan adanya pelonggaran giro wajib minimum tersebut terdapat sekitar 125 triliun rupiah yang belum termanfaatkan di sektor perbankan untuk disalurkan sebagai kredit. GWM itu kan sekarang 9%. Sebenarnya kita sudah melonggarkan sebesar 4%. Asal disalurkan ke kredit. Nggak asal dilonggarkan bahwa semua bank diturunkan 4%. Jadi dari 9% sebenarnya 5% in practice kebijakan kita. 4% harus disalurkan kepada kredit. Jadi dilonggarkan memang tujuannya untuk disalurkan pada kredit-kredit yang kita lihat di sektor-sektor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu baru dari 4% itu kira-kira angkanya 285 triliun. Baru dimanfaatkan 160-an triliun. Jadi masih ada sekitar 125 triliun yang belum dimanfaatkan oleh sektor perbankan. Jadi itu kira-kira masih longgar gitu ya. Masih longgar. Bank sentral di dunia tengah menjalankan eksplorasi mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency atau CBDC termasuk Bank Indonesia. Deputi Gubernur BI Yuda Agung mengatakan masih memantau CBDC yang dilakukan oleh beberapa negara seperti China dan juga Swedia. Progres pengembangan CBDC atau rupiah digital oleh BI saat ini masih dalam tahap eksperimen. Saja CBDC ini kita terus tes, terus piloting dan sebagainya, dan sekarang ini di Bank Indonesia sedang dalam proses konseptual design, Pak. Ya, proof of concept-nya gitu ya. Dengan menggunakan simulasi-simulasi dari sisi internal Bank Indonesia. Kita tentu saja akan melihat dari perkembangan ekonomi, perkembangan CBDC secara global juga. Pengalaman-pengalaman negara lain seperti apa yang tentu saja nggak ada ruginya untuk melihat dulu gitu Pak. Jadi kita akan lihat dulu seperti Cina yang sudah dilakukan dan juga negara-negara di Eropa seperti Swedia sebelum kita benar-benar menerapkan nantinya. Makasih. Jadi nanti itu akan menggantikan uang kartal gitu Pak ya sebagai salah satu-satunya. Akan menggantikan fiat money, tapi tentu saja dia dilakukan secara bertahap. Sifatnya masih hybrid gitu ya, berdua berjalan bersama, nanti pada akhirnya tentu saja akan menjadi pengganti dari fiat money atau uang tahun 2024 uang kertas atau uang logam yang kita miliki. 2024 sudah akan diluncurkan Pak? Kenapa? 2024 sudah akan di launching? Belum. Saya